Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya Bustami Narda ingin berbincang dengan Sobat DB tentang strategi atau tingkah laku atau perilaku yang harus kita perhatikan ketika kita berada di dalam kancah bisnis. Ada satu hal yang perlu kita jauhi atau kita hindari di dalam berbisnis. Kita di dalam berbisnis, yang pertama sekali kita format di dalam kepala kita adalah keyakinan. Kita harus yakin dengan bisnis yang kita jalankan, bahwa bisnis itu akan menghasilkan keuntungan bagi kita. Itu yang penting kita dudukkan dulu di dalam kepala kita. Apapun bisnisnya, sehebat apapun ke depan peluang yang akan kita dapatkan, tetapi kalau hati kita tidak yakin terhadap bisnis yang kita lakukan itu, sama sekali tidak akan bisa menguntungkan, tidak akan bisa kita sukses menjalankan bisnis itu. Karena itu kita perlu terlebih dahulu meyakinkan diri kita bahwa kita yakin akan berhasil berbisnis ini. Kalau sudah duduk keyakinan itu, tancap gas, mulai langsung action. Jangan tunggu besok pagi, jangan tunggu besok pagi lagi, jangan tunggu bulan depan, tahun depan. Sebab jangankan menunggu tahun depan, bulan depan, kalau kita akan melaksanakan, akan melakukan, akan memulai suatu bisnis, menunggu 1 jam saja bisa berubah pikiran kita, bisa bertukar cara pandang kita. Karena itu, begitu kita yakin dengan bisnis yang akan kita lakukan, bahwa bisnis itu akan berhasil, langsung action. Bagaimana kalau kita sudah berbisnis, tetapi morat-marit jalannya? Tergantung kepada kita ketika akan memulai bisnis. Kalau kita di sana akan memulai bisnis, kita yakin bahwa bisnis kita ini akan sukses. Jangan berhenti pada berbagai rintangan dan hambatan di dalam kita berbisnis. Langsung terus, apapun yang merintangi, kita kuat rintangan itu. Kita melangkah terus, jalan terus, jalan terus. Kalau kita jatuh dalam berbisnis tersebut, kita jangan langsung tersungkur, pingsan, tidak bangun-bangun. Jatuh, bangun, jalan lagi. Sobat DB, apa kuncinya yang harus kita pegang teguh agar kita bisa yakin dengan bisnis yang akan kita jalankan, dan agar kita bisa tetap kokoh, tetap komit dengan bisnis yang sedang kita jalankan ketika kita menemui rintangan di tengah-tengah perjalanan kita menjalankan bisnis kita? Satu hal prinsip yang harus dipegang teguh, kita jangan mau menjadi pebisnis yang sifatnya sifat bisnis Pak Turut. Apa itu bisnis Pak Turut? Bisnis Pak Turut yang saya maksudkan di sini, di dalam berbisnis kita jangan hanya sekadar turut-turutan. Apa pula maksudnya ini bisnis turut-turutan? Tidak sedikit orang di luar sana yang berbisnis hanya karena turut-turutan dengan temannya, turut-turutan dengan orang di sekelilingnya, turut-turutan dengan tetangganya, turut-turutan dengan teman sesama sekolah, teman sesama kuliah. Hanya karena turut-turutan. Ketika dia melihat ada temannya yang kaya raya karena berbisnis semangka, dia, oh saya berbisnis semangka, nanti saya kaya seperti dia pula. Ada pula
orang yang berbisnis karena melihat tetangganya kaya raya, karena dia berbisnis singkong. Wah, dia berbisnis singkong pula, supaya seperti teman tetangganya kayanya. Ada pula orang yang kaya karena berbisnis pakaian. Wah, kita berbisnis pakaian ini supaya kita kaya seperti orang yang kaya karena bisnis pakaian. Demikian pula dengan bisnis lain. Bagaimana dengan kita di dalam berbisnis? Kalau keyakinan kita sudah ada pada suatu jenis bisnis, walaupun belum ada orang yang kita temui kaya karena bisnis itu, tetapi kalau kita yakin dengan bisnis itu, jalankan bisnis itu tanpa ragu. Tetapi kalau bisnis yang dijalankan hanya karena kita punya sifat bisnis pak turut, karena turut-turutan, sulit sekali biasanya sukses. Sulit sekali biasanya sukses. Sebab kita tahunya orang yang berbisnis itu kaya dia setelah kaya saja. Bagaimana kesulitannya memulai dulu, bagaimana rintangannya di dalam mengembangkan bisnisnya dulu, kita tidak tahu. Yang kita ketahui, dia sekarang sudah punya jet pribadi karena bisnisnya itu. Dia sekarang sudah punya rumah mewah karena bisnisnya itu. Dia sekarang sudah punya aset ratusan triliun karena bisnisnya itu. Kita tidak tahu bagaimana sulitnya dia dulu mengawali bisnisnya dan bagaimana suka duka yang dia jalankan selama dia memperjuangkan bisnisnya agar berkembang. Kita tidak tahu. Karenanya di dalam berbisnis harus kita yakin dengan bisnis yang kita jalankan, walaupun bisnis kita itu mungkin belum banyak orang yang sukses karenanya. Ini ada kisah yang nyata ini, Sobat DB. Apa kisah nyata? Saudara saya menelepon saya dari kampung. Katanya, sekarang di kampung orang sedang sibuk menanam sawit. Kebun-kebun karet yang ada sekarang ditebangi semuanya. Karena sekarang musimnya orang tanam sawit. Saudara saya ini bilang sama saya, dia mau ambil uang di bank kredit, menggadaikan rumahnya untuk modal tanam sawit di ladangnya. Saya bertanya, kamu apakah sudah yakin dengan sawit kamu ini akan sukses kamu nanti? Dia ragu, yakinnya bagaimana? Ya yakin kamu akan menjadi petani sukses nanti dengan sawitmu ini. Menjadi petani kaya raya nanti dengan sawitmu ini. Saya aja belum mencoba, baru sekarang ini. Saya lihat orang di kampung semuanya tanam sawit katanya. Itu namanya kamu jadi pak turut. Kalau kamu perempuan itu jadi ibu turut. Kamu hanya bekerja, berusaha hanya karena turut-turutan. Kamu harus punya prinsip. Kalau kamu tidak yakin kamu akan sukses berladang sawit, tetapi kamu hanya akan sukses berladang karet, jangan kamu berladang sawit, walaupun semua orang di kampungmu berladang sawit. Kamu harus punya prinsip bahwa kamu yakin akan sukses dengan usaha yang kamu lakukan, dengan bisnis yang kamu lakukan, dengan jenis tani yang kamu lakukan. Akhirnya dia baru mengatakan, memang benar dulu ketika musim orang di kampung bertanam karet, semuanya bertanam karet. Ada kayu manis ditebangi, ada sawit ditebangi, ada gardamunggu ditebangi, semuanya karet. Tetapi sekarang setelah karetnya besar-besar, setelah bisa karetnya ditoreh, datang sekarang musim orang di kampung bertanam sawit, ditebangnya semua pohon karetnya, pindah ke sawit. Itu namanya turut-turutan, kata saya. Kamu pikir dulu, nanti kalau kamu menjalankan
usaha tani kamu ini hanya dengan turut-turutan kamu gadaikan rumahmu ke bank, jangan-jangan nanti sawit tak jadi, rumah hilang karena disita oleh bank. Kamu harus pikir dulu, saya bilang. Jadi artinya apa Sobat BN? Di dalam kita berusaha, kita harus punya prinsip bahwa usaha yang kita lakukan harus kita yakini kita akan sukses dengan usaha kita itu. Kalau kita ragu, apalagi kita tidak yakin usaha yang kita lakukan ini akan menghasilkan, akan menyukseskan kita, akan menguntungkan bagi kita, jangan lakukan. Siapapun orang yang menyuruh, siapapun orang yang mendesak, siapapun orang yang mendorong, semua masukan dari orang keliling, siapapun dia, itu hanya masukan yang harus kita analisa. Keputusan terakhir harus di tangan kita. Nanti jangan kalau hanya berdasarkan masukan orang sekeliling kita, ada 10 orang memberikan masukan, 10 pula macam bisnis yang dia berikan. Kita pusing sendiri. Kata ini bisnis yang baik. Kata ini bisnis yang baik. Kata ini yang baik. Kita udah bingung. Di jalan ke semua tentu tidak mungkin. Kata pedagang beras, kita harus jual beras kalau ingin kaya. Karena semua orang pasti akan makan nasi. Kata orang pedagang kain, kita harus bisnis kain kalau kita ingin kaya. Karena semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak pakai baju. Kecuali mungkin orang primitif. Lain lagi, kata orang yang berjualan sandal, kita harus bisnis sandal kalau kita mau kaya. Sebab semua orang di dunia ini sulit yang tidak pakai sandal, kecuali orang hutan. Kalau itu yang kita masukkan ke otak kita dan kita mau jalan ke semua, bingung kita. Makanya ambil salah satu yang kita yakini. Sobat DB, coba lihat. Ada orang yang berjualan peniti, dia cuman kaya raya. Ada orang hanya yang menjual bumbu masak yang harganya 500 satu plastik itu, tapi dia kaya raya. Tapi ada orang yang jual motor, ada orang yang jualan mobil, miskin-miskin terus. Kenapa? Dia jual bumbu masak mungkin karena dia yakin akan sukses di sana, dijualnya 500 satu plastik, tapi laku 100 juta satu hari. Karena pasarnya di samping di Indonesia, juga di luar negeri, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi yang jual mobil, ditaruh mobil di garasi rumah, 2 unit, lantas ditunggu orang belinya ke rumah. Mana terjual? Saya contohkan kepada produk antangin. Produk Sido Muncul yang dijualnya hanya antangin, harganya 300 perak, 200 perak, tetapi dia kaya raya, bisa mempekerjakan orang ratusan ribu. Kenapa? Karena dia yakin dengan usahanya ini dia sukses, sehingga antangin bukan saja dijual orang di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Maka dia berhasil, sukses. Jadi tidak perlu kita tergoda oleh orang yang sukses karena berjualan yang hebat-hebat seperti jual mobil atau jual rumah atau jual emas dan lain sebagainya. Kalau kita tidak yakin kita akan berhasil dalam bisnis itu, jangan itu dilakukan. Lakukanlah bisnis yang kita yakini kita akan berhasil dengan bisnis kita tersebut. Itu saja Sobat DB. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses kaya raya. Dan DB Channel tetap mengharapkan dukungan dari pemirsa untuk memberikan subscribe dan membunyikan lonceng agar DB Channel selalu bisa hadir ke handphone Sobat DB. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.